Oke, sip. Kalau begitu kita meditasi. Jadi urutannya adalah nanti eh, atau kita latihan nafas dulu ya. Nafasnya napas alami ya. Napas alaminya itu adalah napas perut ya. Dia itu tarik dari hidung, buang dari hidung, tarik hidung, buang hidung ya. Kayak napas lagi tidur. Itu hidung dan hidung. Kecuali kalau yang ngorok ya. Kalau alaminya hidung dan hidung. Ya, dan perutnya yang kembang kempis gitu. Jadi ketika narik, perutnya ngembang, ketika buang, perutnya kempis gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita sealami mungkin itu bakal otomatis kok. Oke. Nah, yang sekarang saya mau sampaikan dulu, teman-teman bisa nggak dalam hitungan 1 menit, teman-teman hanya narik napas 4-5 kali saja. Ya, ya, berarti pelan ya. Dicoba, berarti dicoba dulu ya. Ya, kalau tarik napas berapa Mas? Nih 15 detik, masa nggak bisa lah 15 detik gitu ya. Janur dia bisa. Bentar. Jangan bukan tahan nafas ya. Bukan tahan nafas. Satu putaran 15 detik. Tarik napas. Kan sekitar 7 kan. Buang napas 7 lagi kan? Ya enggak. Kan sekitar 15 detik kan? Bukan narik nafas 15 detik. Buang napas 15 detik bukan. Ya. Meskipun bisa juga kalau lama-lama dilatih. Ya. Nah, untuk apa ya? Untuk membuat si tubuh itu tenang. Ya. Jadi tubuh dibuat tenang dengan teknik nafas ini dulu. Nah, nanti kalau udah tenang, udah fokus ya. Nah, nanti kita step yang lain. Ya, kita karena kemarin kan ada yang nanya kan, step-stepnya bagaimana nih? Saya share nih. Oke, Yang hitung Nah, itu jelek kan. gimana Mas? Yang hitung itu jelek. Biar saya ngitung aja, kan saya bawa. Oke ya, nggak ada ya, nggak ada penahanan. Ya, oke, kita mulai. Yuk, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Iya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Rasanya gimana? Ini gimana? Makin atau Nah, Lebih enak. lebih enak ya? Rasanya ini kalau aku sambil kayak ngebayangin keluar masuknya nafas tuh kayak dikasih sama Allah tuh Masya Allah gitu. Jadinya Ah, penuh oke. keberlimpahan. Iya, bagus ya ditambahin juga kesadaran itu ya, sambil ngerasain rasa syukur gitu ya. Oke, kalau yang nggak sampai 7, tinggal dilatih lagi aja ya. Jadi ini juga melatih ketenangan ya, lebih deep lagi. Oke, ya. Kemudian ya dalam prakteknya setiap harinya ini bisa lebih eh, lama ya, tergantung teman-teman aja maunya itu di lebih lama silahkan ya. Buang belum bisa 7, oke nggak apa-apa ya. Ini perlu latihan. Ini juga melatih detak jantung kita itu menjadi pelan ya. Dan detak jantung itu ya ada yang berpendapat seperti baterai ya. Jadi kita tuh punya baterai dalam hidup ya. Nah, umurnya tuh sesuai dengan detak jantung. Kalau detak jantungnya setiap harinya cepat, maka lifetime-nya juga cepat ya. Tapi kalau lambat gitu ya, itu detak jantungnya, maka lifetime-nya atau lifetime baterainya itu menjadi lebih panjang. Ya, jadi kita dikasih jatah dalam uh, hidup itu tuh sesuai dengan berapa jatah detak jantungnya gitu. Tak 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 gitu misalnya. Ya, ya makanya orang yang berkelapangan itu ya sejatinya lebih ini ya, lebih panjang umur ya. Tapi kan kenapa itu orang yang baik eh, pendek umurnya? Kan kata kita baik dilihat permukaannya, nggak tahu di kedalaman batinnya lagi nahan sesuatu. Ya, saking sabarnya gitu kan, saking baiknya dia nahan emosi misalnya kan, yang membuat detak jantungnya jadi kencang gitu kan, bahkan jantungnya jadi ketahan gitu, bisa jadi kan gitu. Kalau alam, ya, karena kita belum tahu pasti kan ya di sana. Tapi kalau secara ilmiahnya, ini kalau kita ngomongin ilmiahnya ya, kalau tenang gitu ya kan, umur sel-sel tubuh, kemudian kimia tubuh hormon juga lebih banyak yang sehat gitu kan ya, gitu. Antibodi juga sehat dan lain sebagainya gitu. Kalau secara ikhtiar di fisiknya gitu kan. Ya umur mah memang rahasia juga sih gitu kan. Ini mah kita berbicara tentang apa sudut pandang secara fisik. Oke, nah nanti ketika kita IC-nya terfokus, nanti ada energi ya. Ada energi yang muncul ya di tubuh itu. Nah, itu dirasakan. Jadi bukan cuma nafas doang, tapi menyadari bahwa nafas ini sekali tarikan itu tuh menyebar ke seluruh tubuh. Kan di dalam darah tuh membawa oksigen, betul nggak? Sedangkan darah itu ke seluruh tubuh kan ngalir ya. Nah, coba sadari aja. Sadari, rasakan semua saraf kita yang mengalir apa yang dialiri oleh darah ini ya, sambil kita nafas alami. Nah, saya nggak mau ngatur lagi, nggak tujuh-tujuh, nggak perlu ya. Saya hanya tadi ngasih patokan aja. Nah, segitu ya nafas yang tenang itu gitu. Kalau yang tadi belum 7 ya nggak apa-apa lah ya gitu kan. Tapi setidaknya lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, ketika lebih tenang, rasakan tubuhnya yang dialiri oksigen ya. Nah, nanti bagaimana rasanya? Oke ya. Nanti kita sharing lagi setelah itu. Yuk.
Kita mulai lagi, silakan tutup matanya. Oke, nafas alami, tarik dari hidung, buang dari hidung. Tidak perlu lagi dihitung, ya. Hanya disadari aja dengan tenang, dan nafas kita, oksigen kita mengalir ke seluruh tubuh kita. Melalui pembuluh darah, melalui saraf-saraf kita, sampai tersampaikan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Bukankah itu keajaiban? Sadari bahwa setiap detiknya, bahkan sepersekian detiknya, di dalam tubuh kita terjadi keajaiban yang selama ini kita tidak sadari. Bahkan mungkin kita tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Kita terlampau sibuk untuk memikirkan impian hidup, cita-cita, keinginan, dan lain sebagainya. Padahal ada keajaiban, keberkahan, karunia, kekayaan yang sebenarnya yang sedang terjadi pada saat ini. Dekat, bahkan meliputi semua di dalam diri kita, tubuh halus dan tubuh kasar kita. Siapa yang mendetakkan detak jantung ini? Siapa yang membuat kita bernafas? Siapa yang mengalirkan darah ini? Karena ada yang punya jantung, punya paru-paru, tapi tidak berdetak jantungnya, tapi tidak bernafas paru-parunya, tidak mengalir darahnya. Jadi detak jantung itu ada yang mendetakkan. Aliran darah ada yang mengalirkan. Paru-paru ada yang menggerakkan sehingga kita bisa bernafas. Dan semua sistem di tubuh kita ada yang menggerakkan. Sadari bahwa ada sang hidup yang menghidupi, yang menghidupkan semuanya. Rasakan sang hidup di tubuh kita. Karena sang hidup ini kita bisa merasakan hidup itu sendiri. Merasakan kehidupan. Manis, pahit, asam, dan sebagainya. Bahkan merasakan senang dan tidak senang, nyaman dan tidak senang. Merasakan sehat dan sakit. Karena ada sang hidup itu. Bagaimana kita bisa menikmati kesehatan kita kalau kita tidak pernah merasakan sakit? Sang hidup tidak berpihak kepada salah satu. Sang hidup ada di keduanya, ada di kedualitasan. Tetapi ada yang namanya ego yang hanya mau menerima salah satu sisi saja.
yang mau senangnya saja, yang mau nyamannya saja, yang mau sehatnya saja, yang mau untungnya saja. Justru itulah sumber penderitaannya. Bagaimana kalau kita saat ini kembali kepada kesadaran murni, kesadaran sejati yang menerima semuanya. Semua perjalanan hidup kita, dari mulai kita sejak janin sampai saat ini kita sudah dewasa, menerima semua perjalanannya, menerima semua yang hadir, pertemuan, kejadian, orang-orang, baik dan tidak baik. Karena semuanya itu memperjalankan kita sampai di titik ini. Sampai akhirnya kita menyadari tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sejati yang sebenarnya. Bagaimana jika kita sekarang memutuskan dan bersedia untuk menerima hidup seutuhnya, merasakan dan merayakan hidup setiap harinya dalam kondisi apapun, dengan kelapangan dimanapun kita berada. Jika teman-teman saat ini sudah merasakan dan menemukan kelapangan yang sejatinya, yang dinamakan bahagia itu sendiri, karena bahagia itu adalah hak hidup. Yang namanya hak hidup berarti tidak perlu diciptakan. Yang namanya hak hidup itu tinggal diambil dan diterima dan disadari. Yang namanya hak hidup itu menempel dengan hidup itu sendiri. Tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dicari-cari. Rasakan kelapangan ini dengan semua keberkahannya, dengan kasih sayangnya, tanpa syarat. Faktanya, teman-teman semuanya, dengan segala perjalanannya dan tantangannya, teman-teman mampu melampaui semuanya. Teman-teman dibersamai oleh kasih sayangnya. Tapi teman-teman, di sini ada pikiran yang mengintervensi. Ada ego yang mengintervensi lewat pikirannya atas puas dan ketidakpuasan itu. Merasa kurang, merasa belum punya, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang sudah punya, yang sudah dimiliki, yang sudah diberkahi, yang sudah dibersamai, yang sudah dilimpahkan, yang sudah apapun yang ada, kita jarang mensyukurinya. Banyak sekali yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasakan keberkahannya, rasakan kelapangannya, berbesar lagi, niatkan berbesar lagi, dan biarkan tubuh mengalami kesadaran ini, energi ini. Biarkan tubuh halus dan tubuh kasar kita menyadari rasa keberadaannya ini. Dan kita mensyukuri keberadaannya ini, kelapangannya ini. Bagaimana jika kita ada di kesadaran ini, kesadaran yang sejati setiap harinya, dalam menjalani peran-peran di kehidupan,
baik sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai teman yang bekerja, sebagai pengusaha, sebagai apapun. Karena kita sadar, maka setiap harinya kita bersyukur. Dan dari bersyukur kita berkarya dan berkontribusi setiap harinya di bumi ini. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Sebagai khalifah, yang artinya sebagai pengelola, sebagai pencipta, sebagai yang berperan untuk menjadikan bumi ini lebih makmur, lebih baik, dan seterusnya. Di kesadaran ini kita berkolaborasi dengan yang lainnya, bukan berkompetisi. Kita hanya melakukan yang terbaik dan kita serahkan hasil yang lebih tahu mana yang terbaik itu kepada yang lebih tahu, yang maha tahu. Kita fokus melakukan apa yang sebaik-baiknya yang kita lakukan saja. Siapapun di antara teman-teman semuanya yang sedang menjalani sesuatu, mungkin tantangan dan lain sebagainya, jalani saja, semuanya akan tetap baik-baik saja. Kita doakan diri ini, katakan, ya Allah, ya Tuhan, limpahkanlah rezeki, kemampuan, karunia, kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya, dimanapun dan kapanpun diri ini, sebutkan namanya, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dan dimanapun dan kapanpun dia melewati atau menerima kejadian apapun, berikanlah kemudahan-kemudahan dari arah manapun dan dalam bentuk apapun. Aku menyayangi diri ini karenamu ya Allah. Aku menerima seutuhnya dan aku mencintai diri ini, hidup ini. Dan aku menerima segala perjalanan hidup aku, diri ini, sampai saat ini. Dan aku membebaskan semua perasaan, pendaman emosi yang tidak relevan lagi dengan kehidupan aku yang selaras dengan berkelapangan dan berkemudahan, yang selaras dengan diri sejati. Aku lepaskan, dan siapapun yang pernah melukai hati aku maafkan. Aku terima sepenuhnya. Dan aku jadikan semuanya pembelajaran dan menjadikan aku bertransformasi terus-menerus. Dengan semua keadaan ini semuanya, yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, dengan bimbingan kasih sayangmu dan kuasamu, aku tetap di tengah. Karena aku sejatinya yang di tengah itu. Aku bukan keadaan yang terombang-ambing, seperti ombak yang terombang-ambing.
Aku adalah kedalaman laut yang sangat dalam. Meskipun keadaan seperti ombak yang terus menerus menderu, tapi aku tetap ada di dalam yang tenang, yang damai, dengan keindahan flora dan faunanya di dalam. Ada kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki di dalamnya. Sejatinya aku adalah itu. Sejatinya aku adalah ini. Jika aku lupa, aku hilaf, aku masuk keseret kepada ombak-ombak itu, aku segera ingat dan aku akan masuk kembali ke dalamnya sambil menjalani kehidupan yang memang perlu aku jalani. Aku berserah diri sepenuhnya. Aku menerima hidup seutuhnya. Terima kasih dan aku bersyukur segala puji bagi Engkau atas semua berkah dan kehidupan ini. Dan mohon ampun karena aku selama ini melihat dari sudut pandang ego, melihat kehidupan ini. Aku menolak salah satu dan aku hanya menerima salah satu sisi saja. Sekarang aku sadar bahwa semuanya adalah kesatuan kehidupan yang sebenarnya disediakan untuk aku menjadi lebih baik dan lebih baik terus-menerus. Nah, aku juga mengapresiasi atas diriku sehingga aku sampai saat ini ada di sini, sampai di titik sini dengan segala tantangan yang telah aku lampaui. Terima kasih ya diri ini. Makasih. Baik, cukup. Ya, bagaimana rasanya? Wah, masih mengheningkan cipta kayaknya ini. Masih betah kayaknya. Iya, seperti ada getaran di sekujur badan saat mengakhiri meditasi. Iya, itu energinya ya. Jadi itu real ya. Maksud saya tuh real tuh begini. Ketika kita balik di kesadaran sejati, kita sadar sepenuhnya menerima. Ada sel-sel tubuh itu aktif ya. Kalau pernah belajar mitokondria, itu ada energi yang aktif itu. Ada yang kayak muncul kelistrikannya gitu. Saraf satu dengan saraf yang lain itu terkoneksi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Sehingga wajar jika ada energi yang jadi seperti lebih hangat, lebih mengembang rasanya, lebih mungkin mungkin kayak ada yang nge-fly juga kan gitu. Ya lebih nikmat karena hormon endorfinnya juga nyala, aktif gitu ya. Jadi nyata ya, kalau di Al-Fatihah itu adalah di ayat terakhir itu seperti orang-orang yang terdahulu yang diberikan nikmat. Siapa orang-orang itu? Yang telah menemukan jalan yang lurus. Siapa yang menemukan jalan lurus? Ya ini, ya. Nah, bagaimana jika ini dipraktekkan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita kaitkan dengan Al-Fatihah,
inti dari Al-Fatihah itu Bismillah. Bagaimana kita niat, pikiran, perasaan, emosi itu karena atas itu gitu. Bukan tujuan yang lain. Kalau tujuannya uang, tujuannya status, tujuannya penghargaan dan lain sebagainya, pasti goyang ya. Jadi ya insya Allah ya kalau pelajaran Alfa itu bahkan mengajarkan esensi dari ajaran terdahulu ya, bahkan prakteknya secara spesifik ya, yang tadinya nggak jelas misalnya ketika kita baca gitu kan. Ini praktek-prakteknya yang selama ini saya sharing gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau sharing? Eh, Atau Kang Dani, ya, sorry oh mau ya, Mbak nanya. Yesi. Ya, Ya, bedanya dengan yang dengan ditahan nafas gitu, itu ataukah sama atau gimana? beda kalau untuk relaksasi, untuk eh, apa, untuk sadar ya kepada. Jadi gini, kalau meditasi itu lebih identik untuk balik ke energi feminim, Mbak. Energi kasih sayang, cinta Ya. kasih gitu. Feminim. Nah, nafas feminim tuh tidak ada penahanan. Oke. Ya, jadi nafas perut. Nah, kalau nafas maskulin itu pakai penahanan. Hmm. Jadi kalau untuk melatih power nih misalnya, ya power misalnya lebih bertenaga gitu ya. Mungkin ya nanti bisa di-share di SBS ya. Misalnya gimana sih teknik nafas misalnya supaya lebih semangat kan kayak gitu ya. Kan dari Ya, ya, ini ya, ya, ya. nah gitu. Gitu ya. Nah, itu maskulin tuh. Atau dinaikin ke dada, nah, tarik nafas gitu atau ke punggung gitu kan. Eh, Ya, betul, untuk betul. menyalurkan energi punggung. Kenapa? Karena maskulin itu kan sebagai tulang punggung. Hmm. Ya, dikuatkan energi itunya. Ya, tapi kan selama ini kita lebih banyak pakai maskulin ya. Ya, Bekerja harus gini, harus gitu kan, tergantung sih bertanggung Kang, mungkin jawab. nggak semuanya maskulin ya, tapi maksudnya sejauh ini kita maskulin ya misalnya. Iya kan? Ini sekarang aja di sini. Saya yakin sedikit sekali kayak yang feminim kayaknya nggak ada. Nah, berarti yang Iya tadi itu nggak? masuknya ke feminim gitu ya. Iya, balik gitu, balik ke situ. Iya, kita kayak oh perlu misalnya mencari nafkah gitu kan. Kan energi maskulin kan gitu. Oh iya, Orang iya. eh, banyak yang kayak ngejar bukan balik ya. Makanya kan lambang ibu tuh kan lambang keamanan, kenyamanan kan gitu ya. Balik maksudnya ke rumah gitu. Ya, Nah, meditasi itu untuk itu ya. Bisa meditasinya buat maskulin juga bisa. Bahkan dalam bekerja, berkarya, menjemput nafkah gitu ya. Itu dalam meditatif juga gitu. Ya, cuma kan itu udah biasa kan gitu. Tapi sadar dalam misalnya menjemput nafkah dan kegiatan apapun itu hanya saya tadi mengingatkan tentang tujuannya aja gitu. Tujuannya karena apa? Nah, itu bisa tetap meditatif tuh dalam kemaskulinan itu. Tapi kalau enggak, terjebak di keambisian begitu ya. Nah, ya. jadi perlu balance di situ tuh gitu kan. Jadi Ya, berarti balance itu sebenarnya bisa dilakukan dengan meditasi feminim dan maskulin dalam satu waktu dong sebetulnya. betul bisa Kalau bisa. yang udah canggih ya. Cuman kadang kecampur gitu. Karena Iya, yang saya ini rasakan hari ini nih kayak ah biasanya tuh kan kalau habis meditasi yang sampai kayak nahan gitu, kadang kita jadi lebih energizer gitu. iya. Kalau yang ini kok kayaknya saya udah ngantuk ya. Maksudnya after this tuh saya nggak ngerasa oh mesti ngapain, nggak kayak ah pengen tidur enak nih kayak gitu sih. Bener, ini memang Oh, buat oke. itu karena kita terlampau peak terus kan, di puncak terus kan ya, Ya, gitu. Sehingga kita lupa balik gitu kan, calling down gitu. Nah, setidaknya itulah ya. Ya kan saya sharing di sini tahapan lah ya gitu kan. Ini ya, ya, ya. Oke, oke Kang. apa yang saya sharing dulu, setidaknya untuk memulihkan fisik sama batin kita gitu ya. Recovery. Nah, itu di sini. Ya, nanti mungkin ini sama Kang Tego bisa direkam suaranya dan bisa jadi MP3 sebagai panduan.
lagi diulang lagi gitu ya. Nanti yang hadir di sini bisa minta rekamannya gitu. Oke, Gitu. thank you Kang Dani.